Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sesuai dengan jadwal kita pada hari ini, kita akan sharing ya terkait dengan manajemen risiko yang efektif di tempat kerja. Nah, dalam hal saya lebih lebih fokusnya akan ngebahas terkait dengan K3 yang merefer ke ISO 45001 dan SMK 3 PP 50 2012 seperti itu. Izinkan saya untuk share screen saya. Ya, adapun saya berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini bukan sebagai yang mengajari, kan gitu ya. Dan saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah menerapkan proses, kan gitu ya, proses manajemen risiko, yang mana salah satunya adalah identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Dan bahkan kalau merefer ke ISO 45001 ada penilaian peluang ya, dan juga ada tindakan untuk memanfaatkan peluang tersebut seperti itu. Oke, efektif OSH risk manajemen risiko yang efektif di tempat kerja. Kita laksanakan pada hari ini tanggal 18 April 2021 seperti itu. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adam Rahmat Agung ya. Keseharian saya sebagai CQ trainer and consultant. Ya, kurang lebih sekitar 10 tahun pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti di palm oil mill ya, Musimas, sampai kepada environmental resource management. Berikutnya sebanyak 957 jam pernah terlibat untuk mengisi beberapa materi, di salah satunya adalah manajemen risiko perspektif K3 di ahli K3 umum, ahli K3 muda BNSP, insiden investigasi, sertifikasi BNSP, sebanyak 176 jam pernah terlibat sebagai auditor untuk ya SMK 3 PP 50 2012. Sering juga saya mendampingi Pak Dini saya sebagai observer. Berikutnya adalah sebanyak 596 jam pernah terlibat sebagai ya pengembangan sistem manajemen K3 PP 50 2012 dan juga ada ISO 45001 2018 seperti itu. Oke, kompetensi saya ada di sebelahnya, ahli K3 sertifikasi Kemenaker, TOT kelembagaan dan SMK 3, lead auditor IRKA ISO 9001 2015, IRKA ISO 45001 2018 dan sampai kepada insiden investigator sertifikasi BNSP. Safety moment ya. Dan ini memang sering saya sampaikan di setiap pelatihan khususnya di manajemen risiko ya. Saya ambil kasus di tribunnews.com teman-teman. Jadi ada pernah kecelakaan yang terjadi di saat pembangunannya Grand Manhattan Square. Ada aktivitas untuk membuat lubang untuk pembuangan air kotor. Ada 4 lubang sebenarnya, namun ada 1 lubang yang dianggap mempunyai bahaya dengan risiko yang tinggi. Singkat cerita, ada 5 pekerja yang meninggal dan 2 pekerjanya kritis karena terpapar atau kelebihan CO beracun. Nah, dalam hal ini main kontraktornya adalah PT Waskita. Nah, Waskita sebenarnya sudah menetapkan prosedur ya, tapi prosedurnya belum menyentuh kepada pengecekan kadar gas ya. Kadar gas yang perlu kita cek biasanya ya ada apa saja, ada oksigen ya, terus lagi ada CH4, H2S, gas CO ya. Nah, itu semua harus kita cek dan harus sesuai dengan persyaratan. Kalau ya melebihi, misalkan kalau persyaratan di confined space adalah CO-nya harus lebih kecil dari 30 parts per million. Nah, kalau melebihi maka dapat menyebabkan yaitu salah satunya adalah kecelakaan kerja. Sehingga kita harus pastikan sebelum kita masuk ke ruang terbatas, nah kadar gas atmosfernya harus sesuai dengan persyaratan. Oke, nah gas CO tersebut ketika memang sudah melebihi daripada 30 parts per million, maka dianggap sebagai bahaya. Nah, ternyata sudah pernah terjadi kan gitu ya, adanya kecelakaan kerja dengan meninggal lebih daripada satu orang. Seperti itu. Kita akan belajar risiko dan ketika memang itu sudah terjadi kerugian, maka sudah muncul terjadinya adanya kecelakaan kerja seperti itu. Oke, ya kita bahas data kecelakaan yang ada di tingkat internasional ya. Nah, ini saya ambil dari International Labour Organization tahun 2019, sebanyak 7.500 kasus kematian per hari ya, akumulatif daripada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lebih dari 2,78 juta
kematian dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dirata-ratakan untuk 1 tahun. Berikutnya, mirisnya adalah sebanyak 6.500 kematian karena penyakit akibat kerja, PAK, kan gitu ya. Berarti PAK nggak boleh kita kesampingkan, ya. Oke, di Indonesia dia di peraturan nakernya menjadi nomor 2. Tapi ketika kita mengimplementasikannya di tempat kerja, terkait dengan bahaya kesehatan, nah kita juga harus pantau, kita harus juga pastikan bahwasanya sesuai dengan persyaratan seperti faktor kimia, faktor fisika, biologi, ya, sampai kepada faktor psikologis. Berikutnya, nah angka kecelakaan kerja di Indonesia. Nah ini saya ambil dari sebenarnya pidato dari Bu Ida Kemenaker. Data ini dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021. Sebanyak 114.000 kasus pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 177.000 kasus sepanjang tahun 2020. Angkanya dari Januari hingga Oktober seperti itu. Jadi ya masih banyak PR walaupun perusahaan sudah menerapkan SMK 3 ya, ISO 45001 kah atau PP 50 2012. Nah, itu tidak menghentikan adanya kecelakaan kerja ya. Jadi senantiasa setiap kita berada di tempat kerja, senantiasa kita berperang kan gitu ya, berperang terkait dengan adanya bahaya tersebut seperti itu. Dengan cara ya salah satunya kita bisa menghilangkan atau kita bisa menekan risikonya. Ada salah satu video yang saya ambil ya akan saya tayangkan terkait dengan kejadian kecelakaan kerja. Ya, salah satu kejadian kecelakaan kerja yang kalau kita lihat ada bahaya kan gitu ya, teman-teman. Ada bahaya dari sumber energi mekanikal kan gitu ya. Nah, di sana juga ada unsafe action kan gitu ya. Pekerja mengambil barangnya kan gitu ya tanpa melakukan prosedur lockout takeout. Sehingga ya ketika itu mesin dilepas majalahnya kan gitu ya, mesinnya berputar dan memotong tangannya. Dampaknya, oke, perusahaan memberikan BPJS di biaya langsung kan gitu ya, tapi di biaya tidak langsungnya, salah satunya bisa jadi adalah spare waktu ketika melakukan pembenahan, sewa mesin kan gitu ya, terus lagi dari dampak psikologis yang dialami oleh pekerjaannya, tidak seketika itu hilang, tapi setelahnya ya sampai seumur hidup. Diharapkan kejadian ini tidak akan terjadi di tempat kerja teman-teman. Ya, untuk itu dibutuhkan apa? Proses manajemen risiko di tempat kerja, khususnya adalah terkait dengan K3. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu kan gitu ya, K3 kan gitu. K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Di bendera K3 di Kemenaker 1135 tahun 1987 utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, namun ketika kita bicaranya adalah terkait dengan pengertian yang ada di PP 50 2012, maka K3 itu adalah merupakan segala kegiatan ataupun aktivitas kan gitu ya untuk kita menjamin dan melindungi, dalam hal ini adalah K3-nya pekerja, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, salah satunya upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko seperti itu. Kalau di klausul ISO 45001 itu ada di klausul 6 perencanaan kan gitu ya. Yang mana di sana ada tindakan untuk menangani risiko dan peluang dan melakukan penilaian sebelum melakukan pengendalian risiko ataupun pemanfaatan risiko peluang. Nah, K3 itu banyak di beberapa tempat kerja ya, termasuk di beberapa sektor konstruksi gitu kan ya, pertambangan, minyak dan gas ya, terus lagi terkait dengan transportasi. Maka dengan itu
pemerintah menetapkan. Yang awalnya adalah Permenaker 5 1996 dinaikkan ke levelnya adalah peraturan pemerintah. Nah, maka menjadi SMK 3 PP 50 2012 yang sifatnya sertifikasi kan gitu ya untuk membawahi beberapa sektor. Adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman bebas daripada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, efisien. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja, kita bisa tekan kerugiannya, dan juga adalah produktif, sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Seperti itu. Baik, manajemen risiko, kita lebih spesifiknya adalah ke K3, adalah suatu pendekatan terstruktur, ada tahapan, ada metodologinya dalam pengelolaan. Jadi kita bicaranya adalah risiko kan ya. Risiko adalah ketidakpastian, masih berupa kemungkinan. Nah, dalam hal ini kita kaitkan dengan K3 berarti berkaitan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang kedua adalah suatu rangkaian aktivitas manusia ya atau pekerja termasuk kita melakukan penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua adalah setelah kita nilai, kita kembangkan strategi ya untuk mengelolanya dan memitigasi risikonya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya manusia seperti itu. Walaupun nanti sebenarnya ada pemanfaatan peluang kan gitu ya kalau merefernya adalah ke ISO 45001. Baik. Prinsip manajemen risiko dalam hal ini terkait dengan K3 adalah yang pertama, manajemen risiko memiliki nilai tambah. Jadi diharapkan dengan perusahaan menerapkan manajemen risiko. Nah, ini adalah ada beberapa keuntungan-keuntungan. Salah satunya adalah di level strategis adalah meningkatkan peluang gitu kan ya untuk mendapatkan menempatkan kesempatan untuk pekerjaan. Misalkan adalah project kan gitu ya kalau levelnya adalah di subkontraktor, atau meningkatkan nama baik perusahaan. Yang kedua adalah terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor terkait dengan ketenagakerjaan kan gitu ya, bahwasannya ada sistem manajemen harus terintegrasi kan gitu ya dengan sistem manajemen perusahaan. SMK 3 harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Artinya apa? Setiap proses gitu kan ya, itu harus dikaitkan dengan adanya K3 kan gitu ya. Nah, K3 terkait dengan manajemen risiko K3. Pembelian, persyaratan daripada pembelian kita cantumkan salah satunya adalah perusahaan yang ketika menjual produknya harus mencantumkan, ya artinya adalah atau menyerahkan safety data sheet atau lembar data keselamatan bahan seperti itu. Berikutnya bagian dari pengambilan keputusan. Nah, ketika perusahaan ingin misalkan melebarkan sayapnya atau melaksanakan proyek di remote area, harus mempertimbangkan beberapa konteks kan gitu ya, ada ruang lingkup, ada faktor-faktor yang pada akhirnya semua itu dibutuhkan dalam peran si pada top manajemen untuk dalam hal pengambilan keputusan. Jadi apapun itu kan gitu ya, mulai daripada siklus PDCA kan gitu ya, plan, do, check, action, maka semua itu melibatkan keputusan daripada top manajemen. Seperti itu. Berikutnya adalah bersifat ketidakpastian. Artinya manajemen risiko masih mungkin kan gitu ya. Mungkin akan terjadinya kerugian atau akan terjadinya suatu keuntungan yang diperoleh daripada peluang. Untuk kemudian nanti bagaimana caranya untuk menggapai itu atau kita bisa menekan kerugiannya. Berikutnya adalah strukturnya sistematis dan memerlukan waktu. Nah, dalam hal ini ada tahapan-tahapan dalam kita adalah melakukan manajemen risiko ya, ada tahapan-tahapannya, mulai daripada penentuan konteksnya sampai kepada penanganan risikonya ya atau pemanfaatan peluang seperti itu. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita lalui, tidak boleh dikelang ya, nanti nggak efektif. Berikutnya adalah dirancang sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi tidak diperankan untuk digeneralisasi ya, artinya apa? Perusahaan kontraktor A dengan perusahaan kontraktor B, nah tempat kerjanya beda, bisnisnya juga berbeda, tentunya juga proses risk manajemennya juga berbeda. Ya, proses identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risikonya juga sudah berbeda. Jadi jangan digeneralisasi. Outputnya berarti sudah berbeda pula. Ya, tapi sama-sama juga salah satunya adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja. 7, mempertimbangkan aspek budaya dan manusia. Nah, ini bisa masuk sebenarnya di konteks kan gitu ya, yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi internal. Nah, ketika perusahaan menerapkan sistem, menerapkan manajemen risiko kan gitu ya. Nah, ada faktor daripada faktor budaya internal perusahaan yang bisa mempercepat dan bisa juga memperlambat. Berikutnya adalah transparansi. Jadi ketika kita menerapkan manajemen risiko ini terbuka oleh siapa saja. Maksudnya ya kita bisa libatkan pihak internal, kita juga bisa libatkan pihak eksternal. Nah, tidak menutup kemungkinan pihak eksternal kita libatkan adalah dari disnaker setempat misalkan ya, dalam hal peralatan gitu kan ya. Nah, ini apakah membutuhkan suatu izin atau orang membutuhkan lisensi gitu kan ya, terkait misalkan bukan forklift ya, misalkan ada suatu peralatan yang mana orangnya cukup berdiri saja, saya lupa itu apa namanya, tidak menggunakan seat belt, nah, dioperasikan untuk mengangkat barang gitu kan ya. Nah, itu kita bisa lakukan atau melibatkan pihak eksternal atau konsultan kan gitu ya, kita bisa libatkan. Berikutnya adalah bersifat dinamis dan reaktif terhadap perubahan. Nah, artinya di sini dinamis bergerak kan gitu ya, mitra dinamis yang utama, Pak Denis senyum-senyum, bergerak kan gitu, sesuai kan gitu. Untuk tahun pertama, tahun kedua, nah itu bisa sesuai. Jadi dengan kita menerapkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, sifatnya adalah dinamis, sesuai untuk tahun pertama, untuk tahun kedua. Tapi tidak menggugurkan perusahaan untuk mereview proses tersebut ya. Dan reaktif terhadap perubahan artinya di sini kita jauhi reaktifnya. Maksudnya ya kalau kita kaitkan dengan budaya berdasarkan Bradley Cube ya, ada reaktif, ada dependent, ada independent, sampai kepada yang tertinggi adalah interdependent. Ya, semua orang sudah aware dengan safety baik untuk dirinya ataupun dia aware juga buat orang lain, sehingga semuanya adalah komunikasinya transparan. K3 menjadi sebuah harga diri kan gitu ya untuk perkembangan kinerja sistem manajemen K3 di tempat kerja tersebut. Manfaatnya kita melakukan manajemen risiko adalah yang pertama, kita bisa mengurangi peluang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, kita memberikan pemahaman kepada siapa? Kepada semua pihak, bisa pekerja, bisa pihak eksternal yang melakukan kunjungan ke tempat kerja, kan gitu ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. Baik, nah bagaimana persyaratan hukum berbicara terkait dengan manajemen risiko? Walaupun sebenarnya di Indonesia, khususnya di PP 50 2012, tidak terset sebenarnya manajemen risiko, tapi adalah prosesnya identifikasi bahaya, penilaian atau identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Oke, Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 27 ayat 2, ya nanti akan kita bahas, yang menjadi top daripada payung hukum ini. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, dan setelah dari Undang-Undang Nomor 13 2003 ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terkait hal ini saya belum update teman-teman. Nah, suatu saat nanti ketika memang ada kesempatan lagi, saya akan update sesuai dengan UU Cipta Kerja. Oke, berikutnya ada kaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan di bawahnya adalah ada peraturan pelaksanaan. Salah satunya adalah di Permenaker 5 2018, terus lagi PP 50 2012, dan ada beberapa peraturan pelaksanaan lainnya. Baik, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 87, wajib menerapkan SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua adalah ketentuan mengenai penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan PP, peraturan pemerintah. Salah satunya adalah PP 50 2012. 18 persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang salah satunya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, hingga kepada penyesuaian dan penyempurnaan pelindungan pada pekerjaan berbahaya. Seperti itu. Baik, di PP 50, nah ini kita sudah masuk ke proses. Ya, sebenarnya proses manajemen risiko
Di PP 50 tertuangnya adalah identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Dalam menyusun kebijakan, kan gitu ya. Dalam hal ini kebijakan K3 salah satunya. Atau misalkan akan terintegrasi kebijakan QHSE misalkan. Pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3, yang salah satunya kita mereview hierarchy existing, ya. Nah, meliputi adalah identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, IBPR-nya yang existing, kan gitu. Untuk kemudian nanti di HSC Plan kita akan menginput beberapa aktivitas, beberapa ya concern-nya terkait dengan pengendalian risiko ataupun pemanfaatan peluang, yang misalkan perusahaan sudah menerapkan ISO 45001 2018. Rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pengusaha harus mempertimbangkan hasil penelaahan awal. Nah, ini terkait ini nanti Pak Dini yang membahas yang masuknya di 5 prinsip. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, seperti itu. Baik, standar safety, salah satunya di ISO 31000/2018, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan panduan dalam hal adalah manajemen risiko, yang sifatnya ini adalah bukan sertifikasi, masih ya saat ini adalah panduan. Berikutnya adalah ISO 45001/2018 terkait dengan penerapan SMK 3, sistem manajemen K3-nya ISO, yang sifatnya adalah standar internasional. Yang kita ketahui bersama bahwasannya ISO 45000 family sudah salah satunya diterbitkan ya, nah itu dari tim 283, nah itu membantu untuk merumuskan itu ya ISO 45005 terkait dengan panduan kerja aman selama kondisi pandemik, seperti itu. Dan beberapa standar lainnya, panduan lainnya seperti ISO 45002, 45003, 45004 yang saat ini dalam proses penyusunan yang melibatkan komite 283. Salah satunya yang ada di Indonesia ada Pak Mas Juli dan juga ada Bu Yeni ya kalau nggak salah, mungkin hadir pada hari ini. Berikutnya, nah salah satunya ada Guidelines for Hazard Evaluation Procedure yang dikeluarkan oleh Center for Chemical Process Safety, yang biasanya digunakan oleh beberapa perusahaan yang bergerak di bidang, salah satunya adalah petrochemical, seperti itu. Berikutnya, Australian Standard atau New Zealand Standard 360 tahun 2004 tentang manajemen risiko. Nah, ini salah satu standar yang menjadi referensi ISO dalam hal penyusunan ISO 31000/2018. Persiapan sebelum kita melaksanakan manajemen risiko, nah, salah satunya kita menetapkan tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini kita bisa merefernya atau mengacu ke Australian Standard atau New Zealand Standard 4360 atau 31000 ISO ya, 31000/2018. Yang mana kita bisa awali dengan adanya penentuan konteks. Ada konteks strategis, ya biasanya ada kaitannya juga dengan risiko strategis, ya yang mempengaruhi kondisi bisnis perusahaan, ya maju mundurnya perusahaan. Berikutnya adalah konteks manajemen risiko itu sendiri, yang mana bisa keterlibatan terkait dengan isu-isu, terkait dengan adanya kebutuhan dan harapan kalau di ISO 45001 ya. Dan juga adanya penetapan ruang lingkup yang mempengaruhi kondisi bisnis perusahaan, ya, dan juga adanya kriteria risiko. Nah, kalau kita kaitkan dengan adanya leveling, ada probability, ya, ada severity, probability ada level-level, ada insignifikan sampai kepada yang sangat sering kan gitu ya terjadi, dan juga terkait dengan keparahan mulai daripada yang rendah sampai kepada yang tinggi atau katastrofik, seperti itu akan ditetapkan dalam penentuan konteks. Nah, berikutnya adalah proses risk assessment. Risk assessment kita melakukan penilaian risiko. Nah, risk assessment diambil dari ISO 31000. Risiko tidak hanya berdampak kepada kerugian, tapi berdampak kepada keuntungan perusahaan, sehingga bahasanya adalah risk assessment. Namun jika dikaitkan dengan ISO 45001, ada risk assessment yang mana dapat menyebabkan kerugian, ada opportunity assessment. Ada kegiatan kita untuk melakukan penilaian peluang. Oke, nah dalam keseluruhan proses dalam risk assessment ini, ya kita salah satunya adalah melakukan identifikasi bahaya. Yang berikutnya adalah menentukan risiko. Nah, atau kita kaitkan dengan ISO 45001, kita tentukan peluangnya. Berikutnya kita analisa risiko ya dengan kombinasi dari kemungkinan dan keparahan.
Yang berikutnya adalah kita juga bisa melakukan ya salah satu metodenya ya, untuk melakukan analisa peluang ya. Dengan kita juga bisa menetapkan kombinasi kemungkinan dan juga adanya dampak yang menguntungkan kan gitu ya. Walaupun sebenarnya di ISO 45001 tidak ada persyaratan untuk menentukan kriteria untuk penilaian peluang ya. Jadi kalau nanti kita bahas di level operasional, nah kebanyakan hanya berupa statement peluangnya saja. Berikutnya adalah evaluasi risiko. Nah, salah satunya dalam hal penentuan daripada risiko yang dapat diterima dengan risiko yang tidak dapat diterima. Dan berikutnya, setelah kita melakukan penetapan daripada risiko yang diprioritaskan, berikutnya kita lakukan penanganan risiko. Ke semua proses ini, nah kita lakukan proses atau kegiatan komunikasi, konsultasi, dan partisipasi, dan juga ada kegiatan untuk monitoring dan tinjauan ulang seperti itu. Dan prosesnya setelah ada outputnya, ada produknya, Hiradisi sebagai contoh ya, atau misalkan FMEA misalkan ya. Nah, itu kita tetap melakukan monitoring dan tinjauan ulang. Kita review. Nah, apakah pengendalian risiko atau pemanfaatan peluangnya sudah efektif ya. Jika belum efektif, nah ada beberapa input dari tim untuk kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam konteks. Nah, jika tidak terlaksana, bisa masuknya adalah sebagai isu jika ada permasalahan dalam penerapan dalam hal adalah pengendalian risiko ataupun pemanfaatan peluangnya. Jangan lupa kita tetapkan timnya kan gitu ya. Nah, tim risk management. Pak, kalau kita melibatkan P2K3 bisa nggak Pak? Iya. Nah, kalau kita bicaranya K3 adalah P2K3 bisa melaksanakan proses tersebut. Namun jika diintegrasikan misalkan dengan ISO 14001 ataupun dengan 9001 ya. Nah, itu sebaiknya kita bentuk tim risk ya. Tim risk ini pada akhirnya nanti akan mengerucut ke level strategis, teman-teman. Ya, untuk nanti P2K3 bisa merepernya bisa dia meranah kedua-duanya, ada level strategis dan juga level operasional. Yang mana di level operasional terdapat ada bahaya seperti itu. Direktur kita harapkan sebagai ketuanya, sekretarisnya atau dianggap seringkali perusahaan mengambil dari departemen risknya atau departemen head-nya. Dalam hal ini sebagai sekretaris daripada tim risknya. Anggotanya adalah masing-masing perwakilan daripada departemen. Misalkan ada departemen HRD, departemen HSE, GA, operasional, ya. Ada departemen logistik misalkan. Nah, masing-masing departemen tersebut kita ambil perwakilan masing-masing dari sana. Nah, untuk kemudian nanti mereka kita libatkan sebagai risk owner dari masing-masing tempat kerja yang ada. Tentunya juga akan mempengaruhi risiko yang ada di level strategis. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke proses penentuan konteks. Nah, sebelum kita masuk konteks, tadi kan ada proses kan Bapak Ibu. Nah, itu sebaiknya kita tetapkan prosedurnya juga, ya. Prosedur dalam hal kita melakukan manajemen risiko. Dan berikutnya kita tetapkan juga di prosedur tersebut kriteria-kriterianya atau ada bahaya-bahaya yang sesuai dengan tempat kerja di perusahaan tersebut. Berikutnya, selain itu kita tetapkan juga program, ya. Programnya setelah kita bentuk tim, ya, terus lagi kita buatkan prosedurnya. Nah, kita buatkan program. Programnya salah satunya yang memberikan pelatihan buat mereka, kan gitu ya, dalam hal pelaksanaan manajemen risiko tersebut, ya, agar setelah dibentuk, nah, setelah diberikan pelatihan, mereka tahu cara melakukan proses dalam hal identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko atau terkait dengan adanya identifikasi risiko atau identifikasi aspek yang ada di 14001 di ISO 14001 seperti itu ya. Kita berikan juga ya untuk timeline-nya penentuan konteks, terus lagi penilaian identifikasi bahaya, penilaian risiko sampai kepada penanganan risikonya ya. Siklus yang tadi, nah itu kita bisa masukkan ke dalam program. Nah, kita juga tetapkan juga acara daripada komunikasi, konsultasi, dan partisipasinya, ya. Mungkin di bulan ke-5, bulan ke-6, atau bulan ke-7, ya. Atau setiap bulan, nah kita tetapkan proses tersebut. Monitoringnya, ya, nah juga kita harus tetapkan dalam program tersebut. Baik. Nah, penentuan konteks, ya. Isu bisa kita masukkan ke dalam konteks, ya. Apakah selama ini penerapan Hiradisi? Ya, sebelumnya kan Hiradisi, ya. Nah, Hiradisi selama ini stack kan gitu ya, sama setiap tahun.
Nah, masalahnya di mana gitu. Nah, bisa kita input itu sebagai isunya. Berikutnya OTP, Objective Target dan Program Perusahaan, yang selama ini 3 tahun terakhir tidak tercapai nih targetnya. Nah, ini kendalanya di mana? Nah, kita masukkan sebagai isu internal ya. Berikutnya ada isu eksternal yang kita bisa menggunakan PESTEL gitu kan ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal environment. Nah, kita bisa masukkan kategori-kategori itu untuk kemudian nanti kita akan tentukan risikonya. Nah, berikutnya ada kebutuhan dan harapan. Kebutuhan dan harapan, kebutuhan adalah dan harapan yang merupakan sebenarnya kalau kita gabung adalah persyaratan yang diinginkan. Ya, salah satunya dari pekerja kalau di ISO 45001 ya. Apakah mereka menginginkan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi mereka? Berikutnya adalah apakah pekerja menginginkan BPJS? Nah, ke semua itu biasanya pekerja menginginkan kan gitu ya. Adanya jaminan. Harapannya biasanya pekerja mengharapkan ya. Lepas dari itu, dari perusahaan tersebut, mereka dalam kondisi yang sehat walafiat kan gitu ya. Tidak ada penyakit akibat kerja. Artinya bebas daripada kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Kita tentukan konteksnya. Nah, konteks ini yang nanti akan mempengaruhi risiko yang ada di level strategis dan juga bisa mempengaruhi risiko yang ada di level operasional. Jika misalkan di PESTEL ditambah ada knowledge gitu kan ya, ketika perusahaan tidak memberikan pengetahuan terkait dengan K3 misalkan. Nah, beberapa orang yang ada di level operasional, nah tentunya akan mengalami kendala untuk misalkan mengoperasikan peralatan. Jika peralatan yang diimpor tidak dikomunikasikan bagaimana prosesnya, bagaimana ada bahaya dan risikonya. Bahan yang diimpor gitu kan ya, yang terkait dengan BKB, bahan kimia berbahaya. Nah, pekerja ketika itu langsung membuka saja wadahnya tanpa melihat dulu atau mengetahui dulu SDS-nya. Ya, tentunya akan mempengaruhi kinerja yang ada di level operasional. Jika kita tidak bisa kendalikan itu, maka akan muncul adanya kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Oke, kita sudah tentukan konteks. Untuk berikutnya kita masuki ke proses assessment risiko atau risk assessment. Nah, salah satunya sebelum kita bahas identifikasi bahaya, kita bahas bahaya terlebih dahulu. Baik. Waktu saya berapa menit lagi Pak Denny? Mohon izin. Nanti kelewatan pula. Masih lama, silakan dilanjutkan. Masih lama. Lagi. Masih baik. 30 menit lagi. 30 menit lagi. Oke, siap Pak Denny. Terima kasih. Baik, bahaya. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah pernah mengikuti pelatihan baik BNSP ataupun ahli K3 umum. Biasanya masuknya di materi manajemen risiko Menris kan gitu ya. Menris menyatakan ada bahaya kan gitu ya, membahas adanya bahaya. Bahaya itu adalah sumber, bisa dari sumber energi kan gitu ya, sumber energi mekanikal, energi potensial kinetis ya, ada energi biologi ya, dan banyak sumber energi yang mana berpotensi menyebabkan cedera atau kecelakaan kerja dan kesehatan yang buruk atau di Indonesia ya PAK, penyakit akibat kerja. Nah, ini dari terminologi yang ada di ISO 45001 2018 di klausul 319. Nah, untuk kemudian kita bahas kegiatan kita dalam hal identifikasi bahaya adalah upaya sistematis, artinya ada tahapan untuk mengetahui adanya bahaya di tempat kerja kan gitu ya, dalam aktivitas organisasi. Jadi setiap aktivitas ada bahaya. Berikutnya, identifikasi bahaya merupakan landasan dari manajemen risiko. Ya, terkait K3 ya, jika identifikasi bahaya kita nggak lakukan, maka prosesnya nggak efektif. Seperti itu ya. Karena sekali lagi kalau kita hanya bahas konteks organisasi, isu internal eksternal yang mana mempengaruhi yang mempengaruhi risiko konteks di strategis. Nah, tapi ya sekali lagi tempat kerja ada kaitannya dengan pekerja, ada bahaya. Sehingga di level operasional juga kita harus identifikasi terkait dengan bahaya dan kita tentukan risiko yang ada di level operasional. Munculnya risiko operasional ya karena ada bahaya. Munculnya risiko strategis karena ada isu-isu, karena ada kebutuhan dan harapan yang memunculkan risiko dan juga ada ruang lingkup yang memunculkan
risiko. Persyaratan identifikasi bahaya. Nah, kita cakupannya berarti di level operasional. Harus mempertimbangkan yang mana salah satunya adalah aktivitas yang rutin dan non rutin. Ya, semua aktivitas kita input. Ya, berikutnya adalah aktivitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk kontraktor. Baik pekerja yang permanen atau pekerja yang sifatnya outsource dan juga subkontraktor atau pihak yang lain yang melakukan visit ke tempat kerja, kita masukkan aktivitasnya. Ya, apakah dia hanya melakukan audit, melakukan inspeksi, di proses risk management kita masukkan. Yang biasanya kalau hierarkisi tersebut ada di level operasional. Ya. Tiga, perilaku manusia atau organisasi, kemampuan dan faktor manusia lainnya. Jadi terkait dengan kompetensi pekerjanya, terkait juga dengan kondisi tubuh pekerjanya, fit unfit misalkan, terus lagi terkait dengan behaviornya, ya. Nah, itu kita harus masukkan ke dalam identifikasi bahaya. Nah, yang ketiga itu bisa masuknya adalah faktor manusia. 4, infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, apa disediakan oleh atau pihak lain. Kita pertimbangkan juga akan menggunakan peralatan untuk kegiatan loading unloading. Kita menggunakan selama ini adalah forklift. Nah, tentunya kita juga akan pertimbangkan forklift tersebut harus kita sesuai persyaratannya yang ada di regulasi yang ada di Indonesia kan gitu ya, di persyaratan hukumnya. Yang mana terkait dengan pesawat angkut harus ada SIA-nya, surat izin alatnya, dan juga ada lisensinya kan gitu ya, dan beberapa persyaratan lainnya yang ada di forklift tersebut ya. Nah, ini bisa masuknya adalah di check condition. Nah, ada bisa masuknya di sumber energi mekanikal gitu kan ya. Nah, itu bisa masukkan di identifikasi bahaya. 5, perubahan atau rencana perubahan dalam kegiatan atau material. Misalkan perusahaan mengimport peralatan dari luar, ya, yang mana ini teknologi baru yang belum ada di Indonesia, misalkan, untuk kemudian akan digunakan di tempat kerja di Indonesia. Nah, pekerja tentunya harus beradaptasi dengan alat yang baru, kan gitu ya. Tentunya ada bahaya-bahaya yang muncul, bisa jadi baru, bisa jadi juga yang bisa sama, kan gitu ya, bahayanya. Tapi risikonya bisa menjadi berbeda. Ya, nah tentunya kita harus identifikasi juga, kita masukkan ke dalam identifikasi bahaya. Teknik identifikasi bahaya saya ambil dari bukunya Pak Suhaman Ramli berjudul Manajemen Risiko Berdasarkan Perspektif K3, yang mana ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Salah satunya adalah Failure Mode and Effect Analysis, ada FPA, ya, ada HAZOP, ya, dan juga ada Reliability Center Maintenance, dan banyak teknik-teknik yang bisa digunakan, disesuaikan juga dengan bidang, apakah K3, apakah lingkungan, apakah mutu, kan gitu ya. Dan contohnya rumah sakit ya, saat ini juga banyak menggunakan FMEA gitu ya. Untuk manufaktur banyak menggunakan hazard analysis and operability study. Oke, untuk proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, nah itu tetap bisa dilakukan kan gitu ya. Namun ada beberapa risiko-risiko yang ada kaitannya dengan proses. Nah, sehingga setiap line daripada pipa dan segala macam kita tentukan nototnya kan gitu kan ya, untuk kemudian nanti kita tentukan risikonya ketika tekanannya tinggi, ketika tekanannya rendah, nah akan memunculkan risiko dan kemudian kita nilai risikonya. Nah, itu sudah tahap lanjutan dari proses daripada manajemen risiko. Seperti itu. Untuk HACCP ketika perusahaannya adalah bergerak di bidang pembuat makanan gitu kan ya. Nah, itu bisa dimasukkan teknik untuk melakukan identifikasi bahaya dengan menggunakan HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, hazard kita bisa bagi dua. Nah, kalau teman-teman yang pernah belajar ahli K3 umum, ya dasar-dasar K3, nah itu ada safety hazard, ada health hazard. Safety hazard atau bahaya keselamatan, yang mana dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Ya, safety hazard salah satunya ada bahaya listrik, ada bahaya gravitasi, ada bahaya tekanan, ada bahaya kinetis, mekanikal, dan ada substansi dari bahaya yang ada di kesehatan, bahaya kesehatan atau health hazard. Jadi health hazard selain dia dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dia juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Contoh misalkan material kimia, ada physical hazard. Nah, itu ketika memang ada substansi yang mengarah kepada kecelakaan kerja, nah ada kaitannya juga dengan bahan kimianya, kan gitu ya, berdasarkan yang ada di Parpol Book yang di GHS ya, Global Harmony System.
Ada bahaya fisik, ada bahaya kesehatan gitu, ada health hazard yang mana dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, dan juga di kimia ada environmental hazard, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan risikonya. Baik, health hazard kita bahas. Selain tadi bahaya kimia, ada bahaya radiasi. Radiasi pernah terjadi di Chernobyl kan gitu ya. Nuklir meledak menyebabkan orang meninggal pada saat itu ya, dan paparan daripada radiasi nuklirnya masih ada hingga saat ini. Sehingga Chernobyl dikatakan tempat yang tidak layak huni karena masih ada pancaran radiasi yang mana dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Berikutnya bahaya biologi. Nah, ketika memang kejadian yang ada di tempat kerja, misalkan pekerja terpatok ular. Nah, berjarak dari itu 30 menit dia meninggal. Nah, bisa masuknya adalah kecelakaan kerja. Nah, ketika memang terpapar dari misalkan COVID-19 gitu kan ya. Nah, ketika terjadinya adalah tempat kerja, nah bisa masuknya adalah sebenarnya PHK. Seperti itu. Berikutnya adalah bahaya manusia, bisa ya karena kondisi tubuh manusianya, karena dia tidak fit atau dia mengalami gangguan kejiwaan gitu kan ya, psikologis atau depresi. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Kebosanan juga bisa masuk di bahaya manusia, di faktor manusia. Ya, bahaya lingkungan kerja spesifik, nah, contohnya misalkan kita bekerja di area yang dekat dengan potensi gempa, banjir, cuaca ekstrim ya, nah itu bisa masuk di bahaya lingkungan kerja yang spesifik. Oke, kita nggak bisa hilangkan itu gempa, kita nggak bisa hilangkan itu tsunami kan gitu ya, tapi ya kita bisa menjalankan prosedur untuk membebaskan diri dari kondisi bahaya. Sebagai contoh misalkan di Cilegon gitu kan ya, dekat dengan pantai, dekat juga dengan pabrik kimia kan gitu ya. Untuk bisa membebaskan diri dari kondisi tersebut, nah perusahaan harus mengatur caranya bagaimana. Ya, apakah menyiapkan armadanya ya, apakah menyediakan proteksinya atau sign ya. Ketika itu, nah itu bisa menekan risikonya. Seperti itu. Bahaya fisika, nah contohnya bisa kebisingan, ada kelembaban dan sebagainya, dan juga ada bahaya ergonomi. Yang mana ketika kita mengangkat suatu barang atau material dengan melibatkan tubuh manusia, mulai daripada membungkuk, meraih ya, atau gerakan repetitif, nah itu bisa memunculkan adanya penyakit akibat kerja. Baik, kita lanjutkan. Contoh ada kecelakaan kerja akibat dari bahaya fisika yang ada di material kimia. Ya, di sana kita lihat ada unsafe action dan juga unsafe condition. Unsafe action pekerjanya mengoperasikan atau menghandling gitu kan, menghandling material kimianya tanpa otorisasi, artinya tanpa persetujuan atasannya kan gitu ya. Padahal ada orang lain yang berkompeten untuk menangani material tersebut. Unsafe condition-nya ada material kimia, ada bahaya fisika kan gitu ya. Kita lihat materialnya mengenai matanya dan juga tangannya. Nah, dari paparan material tadi menyentuh mukanya, dan pada akhirnya kita lihat ada cacat kan gitu ya, permanent disabilities, dan pada akhirnya mempengaruhi kondisi psikologis si pekerja tersebut. Berikutnya risk analysis, kita lakukan penilaian risiko ya. Risiko kita bisa kaitkan dengan insiden kan gitu ya. Nah, kita lihat di gambar ini ada orang terjatuh, tergilas, ada terpapar gitu kan ya, dari bahaya ergonomik, ada tertimpa material hingga terpleset. Berikutnya kita bicara risiko tidak hanya insiden, tapi juga ada keparahan ya. Nah, keparahannya bisa patah tulang atau ada gangguan pernapasan ya, hingga kematian, fatality. Jadi sehingga kita bisa kaitkan dengan adanya risiko K3 yang ada di ISO 45001 2018. Nah, di
45001 risiko K3-nya di-statekan bahwasannya ada kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian, berarti ada insiden kan gitu ya, atau paparan berbahaya yang terkait dengan pekerjaan dan keparahan, ada dampak kan gitu ya, dampak cedera dan kesehatan yang buruk yang dapat disebabkan oleh kejadian-kejadian atau paparan-paparan. Jadi risiko K3 kita tidak hanya bicaranya adalah insiden terjatuh, tertimpa dan segala macam, kita juga harus tampilkan juga, statekan juga dampaknya seperti itu. Baik. Nah, tadi kita bicara adalah risiko K3. Nah, sekarang adalah peluang K3, OSH. Apa ya? Occupational Safety and Health kan itu ya. Di bahasa Inggrisnya adalah OSH. Di bahasa Indonesia keselamatan dan kesehatan kerja. Opportunity K3, keadaan atau serangkaian keadaan yang dapat mengarah pada peningkatan kinerja K3. Jadi ini berupa dampak juga sebenarnya, tapi dampak yang positif, yang menguntungkan perusahaan biasanya. Ya. Nah, bagaimana nanti peluangnya ada di level strategis dan bagaimana peluangnya ada di level operasional yang berikutnya akan kita bahas. Baik. Nah, saya ambil dari suatu filosofi Yin Yang, bahwasannya di dunia ini ya berdasarkan filosofi tersebut ya, yang mempercayai terkait itu ada kondisi yang gelap dan ada kondisi yang terang, kan gitu ya. Yin adalah yang gelap, yang adalah yang terang. Yang hitam adalah kalau kita kaitkan dengan risiko. Risiko kalau di ISO 31000 adalah risiko yang negatif, tapi kalau yang terang adalah risiko yang positif. Kalau di ISO 45001 ada kalau yang gelap adalah risiko, yang terang adalah yang peluang. Nah, sehingga senantiasa di hidup ini, di dunia ini ada hitam dan ada putih, ada kebaikan dan ada keburukan, ada kemudahan, ada kesulitan kan gitu ya, senantiasa ada itu. Jadi kita kaitkan berarti logikanya adalah setiap aktivitas yang ada di tempat kerja berarti pasti ada risiko dan ada peluang yang bisa jadi kita nggak menyadari peluang tersebut kan gitu ya. Berpasang-pasangan ya, seimbang ya, dan juga tidak sempurna. Artinya ada positif, ada negatif. Karena kesempurnaan adalah milik Allah. Berikutnya, kita ambil contoh untuk OSH, hazard, dan risk. Dalam hal ini kita kaitkan dengan bahaya dan juga risiko K3. Bahaya listrik, kondisi kabel berarus listrik yang terkelupas. Risikonya adalah jari pekerja menyentuh kabel yang terbuka, menyebabkan pekerja terluka, pingsan, hingga meninggal. Jari pekerja menyentuh itu adalah semacam insidennya, dan berikutnya adalah pekerja terluka, pingsan, hingga meninggal, itu adalah dampaknya. Berikutnya bahaya gravitasi, bekerja di ketinggian 10 meter. Berikutnya risikonya pekerja terjatuh dari ketinggian 10 meter, insidennya kan gitu ya, menyebabkan cedera berat hingga fatality atau patah tulang hingga meninggal. Bahaya kimia, asam sulfat, H2SO4, risikonya adalah pekerja terpapar asam sulfat menyebabkan luka bakar pada tubuh. Ada kejadiannya dan ada dampaknya. Berikutnya bahaya biologi, ular yang ada di tempat kerja, ada bisa ular kan gitu ya. Berikutnya risiko K3-nya pekerja digigit ular menyebabkan keracunan ya, pingsan hingga meninggal. Nah, bagaimana ya kita bisa kaitkan dengan opportunity dari hazard tersebut ya. Kita bisa ambil contoh dari bahaya listrik, kondisi kabel berarus listrik yang terkelupas. Peluangnya ya kalau tadi adalah pekerjanya bisa meninggal, nah sini peluangnya adalah penyediaan kabel yang sesuai, kita kaitkan ya dengan pengendalian risiko, karena bicara peluang adalah ada kaitannya dengan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan menurunkan risikonya. Penyediaan kabel yang sesuai persyaratan berdampak terhadap kecepatan dan keakuratan pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, atau bisa dikaitkan juga dengan kompetensi si pekerjanya. Senantiasa kita bisa kaitkan peluang itu bisa berdampak kepada tempat kerjanya, perusahaannya, dan juga kepada karyawannya. Bahaya gravitasi, bekerja di ketinggian 10 meter, peluangnya adalah penyediaan sarana dan prasarana pekerjaan di ketinggian menyebabkan meningkatnya kompetensi pekerja untuk pekerjaan di ruang terbatas, atau meningkatnya progres gitu kan ya, meningkatnya implementasi pekerjaan di ketinggian seperti itu. Berikutnya adalah bahaya kimia, asam sulfat, H2SO4, peluangnya adalah meningkatnya pengetahuan pekerja terhadap penanganan asam sulfat ya. Dengan tahunya dia SDS, dengan dia baca SDS tersebut, nah dia akan tahu cara menangani
menangani material tersebut ya. Berikutnya adalah bahaya biologi, bisa ularnya, peluangnya adalah pengetahuan terkait penanganan ular meningkat terhadap cara penanganan ular tersebut ya. Ketika ada pekerja berada di remote area yang ada di hutan belantara misalkan ya. Nah, ketika mereka akan memasuki ke rawa-rawa tersebut, nah, mereka menyediakan suatu tongkat gitu kan ya untuk mengantisipasi agar ya ketika mereka melalui area tersebut tidak tergigit ular seperti itu. Nah, itu salah satu yang pekerja bisa menerapkan peluangnya untuk itu. Berikutnya, nah, lanjut kita melakukan penilaian. Yang pertama adalah risiko. Yang pertama, ya, kita bahas dulu terkait pengertiannya. Kegiatan dengan cara menentukan besarnya kemungkinan probability dan tingkat keparahan dari akibat atau konsekuensi suatu risiko dengan tujuan membedakan antara risiko yang kecil low ya dengan risiko yang besar dan menyediakan data untuk membantu perusahaan untuk mengevaluasi ya, menentukan prioritasnya dan juga melakukan penanganan risikonya. Nah, berikut penilaian risiko kita bisa menggunakan analisa yang kualitatif, bisa menggunakan yang semi kuantitatif dan juga analisa yang kuantitatif ya. Nah, salah satu ini yang kita bisa menggunakan dengan cara yang semi kuantitatif ya. Tabel penilaian risiko yang ini kita lihat bisa masuknya di level strategis ya. Nah, kalau masuk nanti adalah di level operasional, nah nanti bisa dikaitkan dengan safety kan gitu ya. Berikutnya semi kuantitatif. Nah, sebagai contoh untuk matriks yang bisa kita gunakan di level di risiko operasional ya. Jadi ada terkait dengan safety, biaya, ada environmental, ada regulasi dan juga kemungkinan dia juga bisa menggunakan ada 5x5 ya, sangat jarang dan juga ada jarang terjadi, selalu terjadi kan gitu ya. Tergantung daripada aktivitasnya, bisa rutin atau non rutin seperti itu. Matrix bisa menggunakan 5x5, bisa 3x3 ya, cukup ringan juga dan juga ada yang 15x15. Nah, kalau saya pernah dianjurkan sama Pak Denny ketika memberikan materi manajemen risiko, pakai yang 3x3 biar pesertanya paham. Namun kaitannya juga beberapa perusahaan banyak yang 5x5. Tapi juga banyak perusahaan yang dari PMA kan gitu ya, mereka menggunakan 3x3. Nah, itu pernah saya terlibat sama Bu Linda juga dalam hal konsultasi SMK 3. Nah, mereka perusahaan cat tersebut ya, yang cat ini biasa digunakan untuk ya kendaraan ya, ada mobil, ada juga pesawat. Nah, mereka masih menggunakan 3x3 ya. Jadi berapapun matriksnya, nah selama itu dilakukan itu sudah memenuhi di persyaratan yang ada, baik di PP 50 ataupun di ISO 45001 ya. Oke, berikutnya adalah kita bahas. Oke, ini saya sudah melangkah kemana nih? Ya, opportunity assessment. Nah, opportunity assessment penilaian peluang. Nah, peluang-peluang untuk menyesuaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan, dan lingkungan kerja dengan pekerja. Dan berikutnya peluang-peluang untuk eliminasi bahaya dan mengurangi risiko. Jadi sebenarnya arahannya adalah kita melakukan penilaian peluang adalah untuk memunculkan keuntungan atau menimbulkan suatu concern terkait dengan keuntungan perusahaan lah kan gitu ya. Nah, kita nilai peluang tersebut. Nah, ada yang kalau di level operasional tidak nilai. Nah, perusahaan menilainya di level strategis. Apakah itu memenuhi? Kalau menurut saya masih memenuhi. Selama kita melakukan pengendalian risiko. Nah, sebenarnya pengendalian risiko tersebut sudah merupakan pemanfaatan untuk peluang. Ya, jadi ada beberapa perusahaan, salah satunya ya perusahaan bergerak di bidang konstruksi, mereka menetapkan peluang dengan satu kolom dengan risiko. Nah, ketika itu juga mereka melakukan pengendalian risiko. Nah, itu pengendalian risiko sudah memanfaatkan peluang yang ada sebenarnya. Tanpa harus dinilai untuk di level operasional. Tapi kalau di level strategis untuk opportunity, nah itu sebaiknya harus kita tentukan juga kriterianya. Walaupun sebenarnya di ISO 45001 tidak dipersyaratkan untuk menentukan kriterianya. Contoh untuk tabel penilaian peluang, kalau kita lihat di sini untuk penilaian peluang di level strategis, ya. Sejauh ini, mohon izin, saya tidak pernah menemukan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang melakukan penilaian peluang untuk di level operasional. Kebanyakan masih di level strategis. Seperti itu. Berikutnya, risk evaluasi. Kita evaluasi risikonya. Nah, yang mana suatu kegiatan untuk menentukan risiko yang dihubungkan dengan pengamanannya untuk mencapai keseimbangan. Tujuannya adalah menilai apakah antara risiko dan pengamanannya telah seimbang. Balance ya.
Risikonya misalkan tinggi, maka pengamanannya juga harus sesuai, harus tinggi juga. Risikonya rendah, maka pengamanannya juga harus rendah, kan gitu ya. Dan kita bisa fokus kepada risiko yang tinggi untuk kita tekan kemudian, walaupun bahayanya nggak bisa kita hilangkan. Baik, evaluasi risiko kita bisa menggunakan beberapa kriteria ini, ada low, ada medium, ada high, dan ada extreme. Ya, yang mana low dan medium ada penetapan risiko yang dapat diterima. Walaupun sebenarnya di medium itu berupa catatan ya pada bagian kuning atau area as low as reasonable practicable. Risikonya dapat ditoleransi dengan syarat semua pengamanan telah dijalankan dengan baik. Misalkan mesin yang awalnya yang berputar ya, awalnya tidak tersedia cover, nah itu kita sediakan cover. Berikutnya area yang bisingnya awalnya tidak ada peredam, nah kita berikan peredam kebisingan pada ruang tersebut. Ya, proteksi untuk bahaya tersebut. Di samping proteksi tersebut, maka kita berikan juga alat pelindung diri buat pekerja. Nah, itu termasuk pengamanannya. Nah, terkait itu kita nggak bisa toleransi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita toleransi, masuknya nanti di level strategis. Berikutnya, high dan extreme. Nah, ini termasuk risiko yang sebenarnya kita nggak bisa terima. Ya, yang mana ketika memang perusahaan mendapatkan risiko yang tinggi ataupun high extreme, nah ini harus diturunkan. Ya, harus diturunkan sampai kepada batas yang dapat diterima. Masuknya bisa contohnya adalah yang medium. Jika memang as low as reasonable-nya berada, as low as reasonable, practicable-nya berada di level medium. Seperti itu. High pada area biru, risiko tidak dapat diterima, adanya risiko tidak dapat ditoleransi, sehingga harus dilakukan langkah pencegahan. Ekstrim pada area merah adalah kondisi di mana risiko tersebut berpotensi bencana yang menimbulkan korban lebih daripada satu orang. Baik. Nah, selanjutnya kita tentukan kontrolnya. Nah, kalau sebelumnya ada risk control, mengendalikan risiko, kemudian Hiradisi berevolusi kan gitu ya, dan pada akhirnya dia tentukan status untuk pemantauannya dan due-date-nya, nah, sehingga berubah dari RC menjadi DC, ya, determinating control, penentuan pengendaliannya. Sasarannya ya menekan risiko sampai pada batas yang dapat diterima atau as low as reasonable practicable. Kita bisa menggunakan pendekatan dengan hierarki pengendalian risiko, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administratif dengan APD, yang mana concern untuk level strategis biasanya keterlibatan top management dalam hal penyediaan budget, penyediaan ataupun implementasi atau komitmen sistem kan gitu ya, dan penyediaan anggaran untuk APD misalkan. Dan berikutnya rekayasa engineering, substitusi, eliminasi masuknya di level operasional, yang mana top management sudah menyediakan anggarannya. Misalkan ada mesin di tempat kerja yang tidak ada covernya, nah level operasional akan memberikan cover pada mesin tersebut dari budget yang sudah disediakan di level strategis. Berikutnya, kita bisa melakukan pendekatan kepada menekan likelihood dan menekan severity. Nah, dalam hal adalah strategi pengendalian risiko ya, yang mana kita bisa tekan kemungkinannya. Salah satunya kita bisa menggunakan dengan pendekatan administratif ya. Kita manage karyawannya, kita berikan pemahaman, kita berikan pengetahuannya sehingga unsafe behavior-nya bisa kita tekan risikonya. Dan berikutnya menekan severity ya dengan pendekatan ke bisa rekayasa engineering, bisa ke lebih kepada APD kan gitu ya. Misalkan pekerjaan di ketinggian, pekerja tidak terjatuh misalkan tidak sampai kepada dasar lantai, perusahaan memberikan semacam safety net. Di samping itu juga pekerja disediakan full body harness yang awalnya ya bisa menyebabkan fatality ketika pekerja jatuh, ya, tertampung ke safety net tersebut, maka keparahannya bisa ditekan ya kan gitu. Jadi risikonya kita bisa tekan dari dua sisi tersebut, dari likelihood atau keparahan seperti itu. Nah, kita bisa misalkan di sini ada gambar yang bulat warna orange itu adalah bahaya, yang biru adalah reseptor penerimanya. Yang garis kuning adalah kita bisa melakukan di bagian rekayasa engineering, memberikan pelindungan, dan juga ada garis yang hitam itu adalah APD, pelindung buat pekerjanya. Nah, yang panas, nah ini kita bisa atur lamanya si pekerja terpapar bahaya, dan juga jaraknya kita bisa atur. Ya, misalkan kalau ada aktivitas untuk mengetes hasil pengelasan, biasanya menggunakan X-ray kan gitu ya, yang mana dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, itu kita bisa atur juga jarak ya, jarak agar pekerja tidak terpapar ya. Dan biasanya kalau dilakukan NDT gitu kan ya. Nah, itu biasanya dilakukan pada malam hari yang biasanya pekerja tidak
melakukan pekerjaan lembur seperti itu. Berikutnya, ya. Nah, di samping kita melakukan pengendalian risiko, kita juga melakukan pemanfaatan peluang. Dalam hal ini, peluang kita bisa exploit peristiwa risiko terjadi dengan menghilangkan ketidakpastian. Oke, bicaranya adalah menghilangkan ketidakpastian, berarti menghilangkan kemungkinan. Untuk memanfaatkan peluang, contoh, kita mendapatkan personil yang berkompetensi atau berkualifikasi yang sesuai dengan penggunaan peralatan atau aktivitas di tempat kerjanya. Pilih pengiriman proyek yang tepat, atau kita bisa kaitkan dengan misalkan pengiriman barang ya. Kita bisa kaitkan juga dengan pemanfaatan daripada peralatan tertentu ya. Berikan kualitas yang lebih baik. Share. Respon yang mengidentifikasikan bahwa peluang akan lebih mungkin terjadi jika bentuk kemitraan dibentuk dengan pihak ketiga. Jadi misalkan perusahaan mempunyai aktivitas untuk membuat barang raw material menjadi barang jadi. Beberapa proses melibatkan pihak eksternal kan gitu ya. Dengan tentunya share itu bisa bermakna memberikan risiko, bisa juga memberikan peluang kan gitu ya. Peluang bisa perusahaan mendapatkan proyek keuntungan yang tinggi, risikonya bisa menyebabkan ya salah satunya adalah kecelakaan kerja. Enhance. Peningkatan respon berfokus pada penyebab peluang yang terjadi jika menambahkan sistem proteksi pada sumber bahaya atau penambahan teknologi otomatis pada mesin, pembuatan SOP dan peningkatan kompetensi karyawan. Sebagai contoh, misalkan yang tadi ya, kita berikan proteksi kepada mesin, kita berikan semacam SOP ya, yang masuk di langkah administratif ya. Dan sebenarnya enhance ini bisa masuknya adalah di pengendalian risiko yang tadi. Kita manfaatkan pengendalian tersebut, pengendalian risikonya untuk mengarah kepada perolehan peluangnya. Accept respon untuk menerima risiko tersebut tanpa terdapat tindakan pencegahan atau karena tindakan yang akan diambil terhadap kemungkinan peluang tersebut tidak manfaatnya. Ya, bisa masuknya adalah peluangnya low. Kalau tekan sampai kepada batas low, tapi kalau peluang kita akan dengan yang sampai kepada grafiknya meningkat gitu teman-teman. Yang kalau risiko adalah gold ya, atau apakah di bawahnya silakah ya. Ada beberapa penamaan lain yang sehingga kita bisa di si peluang tersebut. Baik, nah setelah kita melakukan proses tersebut, nah setiap proses yang tadi ada kegiatan komunikasi, menetap cara penyampaian proses manajemen risiko dengan mempertimbangkan terhadap apa yang akan kita komunikasikan, tentunya bisa bahaya ya, bisa konteks organisasi, bisa hierarki, kapan kita komunikasikan, kita tetapkan juga date-nya, dengan siapa kita berkomunikasi, ya bisa kita komunikasikan dengan risk owner, kita bisa komunikasikan dengan seluruh pekerja ya, dan bagaimana caranya, kita bisa manfaatkan sarana, bisa monthly meeting ya, dan beberapa sarana lainnya. Konsultasi peran top manajemen dengan melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan, melibatkan tim risk, dalam hal ini penentuan identifikasi bahaya yang memunculkan risiko dan peluang. Jadi peran top manajemen dalam hal untuk pengambilan keputusan, ya apakah terkait dengan budget, apakah terkait dengan implementasi atau sistem, ya dia melibatkan pekerja. Partisipasi sebaliknya, ya pekerja melibatkan diri untuk melaporkan bahaya, ikut berpartisipasi dalam hal investigasi kecelakaan, yang kemudian pelapornya diserahkan kepada top manajemen, dan top manajemen akan mengambil keputusan dari hasil pelaporan tersebut, seperti itu. Berikutnya, selain komunikasi, konsultasi, dan partisipasi, dan juga ada kontrol dan review. Ya, salah satunya kita bisa melakukan inspeksi, disesuaikan dengan leading indikatornya, kan gitu ya, atau HSE programnya, dan juga adanya pengukuran lingkungan. Ya, disesuaikan juga dengan HSE programnya, dan juga keterlibatan pihak ketiga dalam hal melakukan pengukuran lingkungan kerja. Dan audit, kita lakukan audit untuk proses manajemen risiko, ya, mulai daripada caranya ya yang merefer ke prosedur ya atau dokumen proses, dan juga kita kaitkan dengan orangnya apakah berkompeten atau tidak, seperti itu. Hai. Zam. Fadil.
Mr. Trolley instead. Come, let me help you. Don't forget to lock out, tag out. Take time to take care of your safety and health at work and get home safely to your loved ones. Ya, take time to take care. Mirip kalau di beberapa tempat kerja, khususnya misalkan di Chevron ya, ada SWA atau Stop Work Authority atau SFWA, Safe Stop Work Authority, atau di tempat kerja lain ada istilah yang lain yang ada kewenangan untuk menghentikan pekerjaan. Kita lihat tadi budayanya sudah menyentuh kepada interdependent kan gitu ya. Ketika pekerjanya, teman kerjanya melakukan unsafe action, nah dia membantu untuk menghindari itu kan gitu ya. Dan ada satu orang yang tadi mengingatkan untuk mengunci gitu kan ya ketika peralatan diperbaiki atau dilakukan preventive maintenance ya. Bisa jadi atasannya ya mengingatkan untuk mengimplementasikan lockout tag out. Jadi budayanya tidak hanya dia care kepada dirinya sendiri terkait safety, dia juga care kepada teman kerjanya ataupun rekan kerja lainnya. Sehingga ada transparansi di sana ya, dan ada harga diri terkait dengan K3 seperti itu. Oke, terima kasih untuk materi manajemen risiko yang efektif di tempat kerja sudah selesai. Kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini Pak Adam ya. Detail banget Pak Adam ya, manajemen risikonya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita masuk ke session yang kedua. Silakan teman-teman semua yang tadi pengen mengisi absen, itu absen sudah kita taruh di bagian room chat. Ya, silakan mengisi absen dengan memberikan kode webinar pagi ini, yaitu web minggu pagi 1. Ya, pastikan sebelum mengisi absensi, Bapak Ibu semua sudah memastikan di HP-nya sudah terinstall Mika Pro dengan status platinum dan di screenshot. Setiap kolom-kolom yang ada di absen wajib diisi karena require ya, karena wajib, kalau dilewatin tidak bisa. Oke Pak Dam, saya izin sebentar, ada informasi yang harus kita berikan kepada teman-teman semua terkait dengan media tama. Oke, Bapak Ibu semua. Oke. Nah, insya Allah nanti rekaman video hari ini kita akan share di YouTube-nya Kak Cidi ini. Silakan di-subscribe ya. Nah, aplikasi Mika Pro ini tersedia di Google Play dan App Store. Benefitnya apa? E-Certificate Bapak Ibu semua akan kita upload di sini. Cari, pilih profil di sini ya. Ada E-Certificate pelatihan ya. Termasuk juga Bapak instruktur juga ada E-Certificate untuk instruktur ya. Nah, tapi syaratnya Bapak Ibu semua silakan nanti install Mika Pro ya dengan status platinum lalu absen setiap webinarnya. Jadi kalau nggak absen pada saat webinar ya kita nggak bisa telusur Bapak Ibu semua ikut pelatihan webinar yang mana. Nah yang berhak mendapatkan e-certificate adalah orang yang ikut webinar. Jadi kalau nggak ikut webinar dia nggak dapat e-certificate ya, mohon maaf ya. Nah di dalam Mika Pro ini juga ada e-regulasi, e-modul, CV online, jadi buat CV juga secara online bisa, ada video-video K3 dan lain sebagainya. Terus juga kita akan jualan juga terkait dengan shop ya, seperti Tokopedia, kita jualan perlengkapan K3 lainnya. Dan ada karir juga, dan nanti juga ada tombol untuk kolega ya, konsultasi elemen K3 kepada instruktur-instruktur kita, tapi itu nanti untuk fitur berikutnya. Oke, untuk pelatihan di media tama ada ahli K3 umum nanti insya Allah di tanggal 22 Mei ya. Yang untuk April sudah berjalan, silakan Bapak Ibu semua daftarkan. Ada diskon 500.000 bagi yang membayar pendaftaran 12 Mei maksimum ya, H-10 sudah lunas. Lalu ada auditorium K3 yang insya Allah akan running tanggal 26 April. Silakan Bapak Ibu semua daftarkan. Pesertanya sudah ada, alhamdulillah ada 18 orang. Ya, kita pasti running insya Allah di sana. Lalu ada di bulan Mei, ini sangat murah sekali Bapak Ibu semua, selisih ada 2 juta kalau Bapak Ibu semua dapat membayar H-10 ya. Lalu ahli K3 listrik ini juga penting banget bagi Bapak Ibu semua kontraktor konstruksi khususnya yang memang contoh saja bekerja di tender-tender di PLN atau Kogindo Daya Bersama, PLN PJB atau Indonesia Power pasti akan diminta ahli K3 listrik. Ini juga ahli K3 listrik kita dengan harga yang sangat murah sekali, semurah-murahnya ya. Paling murah se-Indonesia ya, 13.950.000 tapi dengan syarat H-10 wajib lunas.
Tapi kalau biaya promonya 17.950, normalnya itu 19 juta ya. Luar biasa. Tapi ini pendidikannya mohon maaf ini harus D3. Nah, yang teman-teman yang SMK atau SMA sederajat silakan yang ikut yang ini udah insya Allah pasti running juga ya. Kita sudah ada peserta ada 12 orang, silakan Bapak Ibu semua daftar. Untuk teknisi K3 listrik ini sangat penting juga Bapak Ibu semua kalau tender-tender atau bekerja di bidang kelistrikan. Pabrik juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu semua punya genset ya yang melebihi 200 kVA. Paling mudah K3 konstruksi ini sudah berjalan tanggal 17 April, nanti Bapak Ibu semua bisa ikut yang 28 Mei saja. Ini juga murah sekali, silakan Bapak Ibu semua bisa daftarkan. Paling lambat 18 Mei ya untuk dapat yang harga khusus ya. Supervisor peranca juga Bapak Ibu semua insya Allah juga akan running di tanggal 26 April, silakan daftarkan. Ini juga pendidikan boleh SMA SMK sederajat ya. Tugas P3K ini juga akan running tanggal 24 April, silakan daftarkan ya. Atau ikut yang early bird yang 28 Mei itu ada hemat 2 juta juga ya. Kelas D juga pemadam kebakaran Bapak Ibu semua bisa ikut nanti di bulan Mei tanggal 22 sampai 27 Mei ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan silakan hubungi tim Media Tama di 021-2254-5432 di jam kerja. Kalau sekarang jamnya lagi libur, saya aja yang kerja ya. Jadi Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 16 jam kerja kita, ada breaknya nanti setengah jam, biasanya nggak direspon oleh tim saya, tolong bantuan ya. Oke, untuk e-certificate silakan Bapak Ibu semua yang hari ini ada PIC kita namanya Mas Randy, kebetulan beliau lagi sakit jadi saya handle dulu, silakan nanti di info. Pastikan kalau Bapak Ibu semua ingin dapat e-certificate, yang pertama tadi install aplikasi Mika Pro, lalu upgrade ke Platinum. Ingat pada saat upgrade ada virtual account, silakan masukkan virtual account tersebut untuk pada saat transfer ya. Saya sarankan jangan menggunakan BCA. BCA lagi maintenance ya. Silakan gunakan bank lain selain BCA. Tapi kalau udah terlanjur gimana Pak? Silakan hubungi ada namanya Bang Rian yang saya sudah share tadi di room chat untuk bisa di-upgrade Platinum. Mungkin Bang Rian juga slow respon hari ini karena libur, mungkin besok ya. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu semua ada TikTok-nya Kak Cideni, silakan juga di-follow ya. Apa benefitnya? Nah, ini dia ya kalau Bapak Ibu semua follow, like sebanyak-banyaknya ya TikTok, Facebook, YouTube ya, ada jaket, siapa tahu beruntung ya. Nah, insya Allah nanti saya akan infokan hari ini untuk dapat jaket gaul ya Media Tama ya, jaketnya praktisi K3. Oke, Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab dengan instruktur. Bapak Ibu semua silakan gunakan fasilitas Q&A yang ada di bagian layar. Bapak Ibu semua klik itu biar kita bisa bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Bapak Anas Saputra. Izin tanya terkait dengan identifikasi manajemen risiko, bagaimana cara memberikan penilaian manajemen risiko yang di mana bisa untuk mengambil sebuah keputusan untuk dilakukan tindakan pencegahan dan menekan dari risiko yang ada. Ya, ini mungkin ngomongin soal bagaimana cara menilai risiko itu. Silakan, Pak Dam. Ya, baik. Terima kasih, Pak Denny. Ya, teman-teman. Nah, ini saya lihat pertanyaannya ada yang cukup mendalam pada saat ini ya. Saya sampai ada yang business continuity management. Nah, kita bahas yang pertama. Baik. Nah, untuk melakukan penilaian risiko. Nah, teman-teman ada bahasanya adalah identifikasi manajemen risiko. Nah, kalau dikaitkan dengan ISO 31000/2018, memang mereka bahasanya adalah identifikasi risiko. ISO 9001 identifikasi risiko. Untuk di lingkungan ada identifikasi aspek dampak kan gitu ya, aspek, dan di ISO 45001 ada bahaya. Nah, untuk kemudian tadi kan saya sempat jelaskan ada risiko yang ada di level strategis dan ada di level operasional ya, kalau kita bicaranya adalah K3, yang mana di level strategis itu munculnya risiko karena adanya isu-isu, adanya kebutuhan harapan, adanya ruang lingkup yang memunculkan risiko. Di level operasional ada bahaya, kan gitu, ada bahaya yang memunculkan risiko K3 yang lebih kepada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Setelah itu kita lakukan penilaian, baik penilaian risiko positif atau risiko negatif atau risiko atau peluang, untuk kemudian nanti kita evaluasi. Nah, di tahap evaluasi tersebut, nah di sana nanti kita akan tentukan mana risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Nah, ketika tidak dapat diterima, kita tentukan prioritasnya.
biasanya dalam prioritas tersebut ada yang ekstrim gitu kan ya, ada yang high. Nah, ketika ekstrim, nah itu prioritas yang pertama kita bisa tekan seperti itu. Jadi salah satunya adalah kita tentukan prioritasnya pada tahap evaluasi seperti itu untuk menjawab di soal yang pertama ini. Begitu Pak Dini. Wah, luar biasa nih ya. Jadi teman-teman gitu ya, teman-teman kalau melakukan penilaian risiko banyak pertimbangan yang harus teman-teman ikuti ya. Salah satunya yang diinfokan oleh Pak Adam tadi. Oke, lalu berikutnya ini panjang juga ya dari Pak Puspa Jarianto. Nanti kita minta beliau langsung ngomong aja ya. Kita loncatin dulu. Enak. Yep. Dari Pak Syafarudin, bagaimana sikap seorang ahli K3 di lapangan jika ada pekerja yang ngeyel untuk memakai APD, misalnya saat membongkar atau tidak memakai helm atau sepatu? Alasan bekerja karena risih dan tidak nyaman. Seperti apa tindakan seorang ahli K3 terhadap pekerja tersebut? Nah, ini mungkin bisa dibahas nih, Pak Dam. Iya. Biasanya dikonstruksi nih. Ya. Iya, baik. Nah, tadi ada evaluasi risiko kan di moderate. Moderate itu kita bisa toleransi. Nah, toleransi yang seperti apa? Nah, ketika perusahaan tidak bisa menyediakan resource-nya, bisa uang dan segala macam. Tapi ya, dengan syarat semua pengamanan telah dijalankan dengan baik. Maksudnya ya permesinan sudah diberikan cover ya, terus lagi ruangan yang bising diberikan peredam ya, terus lagi pekerja sudah diberikan APD. Nah, di level itu nggak bisa kita toleransi lagi kalau APD pengamanannya itu harus memang benar-benar harus diturutin kan gitu ya. Nah, ketika ketemu hal yang begini, maka kita bisa kaitkan lagi dengan komitmen top management. Nah, sejauh mana top management berkomitmen untuk itu ya terkait dengan penegakan APD tersebut. Nah, kalau dari awal sudah longgar, maka ke bawahnya juga akan longgar. Tapi kalau dari awalnya sudah kuat ya, nah, satupun karyawan kalau misalkan nggak pakai APD, maka kita langsung pecat, misalkan begitu ya. Kalau misalkan ada golden rule, nah perusahaan sudah menetapkan itu, misalkan ya. Driver yang mengendarai mobil tidak menggunakan seat belt, maka kita langsung memperlakukan SP3 misalkan ya. Jadi ya tetap juga sih merefer juga kepada ada peringatan secara lisan ya, tertulis ya, terus lagi misalkan ada SP1 hingga SP3 yang terakhir adalah dari PHK tersebut seperti itu. Jadi ya sekali lagi komitmen top manajemen berpegang penting dalam hal ini. Kalau dari atas longgar, maka ke bawah juga akan longgar. Seperti itu. Jadi intinya dikuatkan di sanksi ya, sanksi dan komitmen manajemen gitu ya, Pak Adam ya. Kalau dari manajemennya saja nggak komit, gimana dengan sanksinya? Yang lebih parah lagi kalau di lapangan itu misalkan si subkonnya sendiri itu titipan dari manajemen. Itu titipan dari yang punya proyek ya. Misalkan proyeknya proyek Kementerian PU ya. Ya, banyak sekali oknum yang menitipkan dari Kementerian PU, nah nanti kamu ambil bahan material ke si A ya, atau nanti kamu ngambil subkonnya si A ya, gitu. Lalu si safety officer ini mau menekan si para pekerjanya yang dibawa oleh si A tadi itu agak kesulitan. Nah itu menurut Pak Adam gimana tuh Pak Adam? Tipsnya? Iya. Ya, jadi pada akhirnya ini dalam kondisi yang saya belum pernah merasakan secara langsung insiden seperti itu, tapi ya ketika memang terlibat di proyek ya artinya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu ya dilakukan dengan pendekatan secara personal kepada orang tersebut, kepada manajerialnya. Tapi sekali lagi kalau dengan hal begitu, apalagi top manajemen dari subkontraktor tersebut mempunyai hubungan yang baik dengan kliennya gitu kan ya, nah itu yang kondisi yang sangat berat sekali bagi saya untuk itu. Oke, mungkin Bapak Ibu semua pernah mengalami seperti itu ya. Jadi kalau di SMK 3 itu mungkin saya ada info nih, Bapak Ibu semua harus dikuatkan di kontrak ya, Bapak Ibu semua ya. Kalau nanti Bapak Ibu semua terlibat di dalam procurement, sebelum kita berkontrak kepada subkon ya, kalau bisa di dalam kontrak tersebut harus dibunyikan unsur K3 beserta sanksinya gitu ya, Pak Adam ya. Kontraktor safety management system ya, prakualifikasi ataupun kontrak ya. Ya, benar. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu ya kalau misalkan ada kasus yang ya agak berbeda lah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Nuriski. Izin bertanya, untuk matriks semi kuantitatif, apakah ada sumber rujukan metode dalam menentukan nilai dan rasio dalam menentukan analisis risiko? Dan setelah mendapatkan nilai risiko, apakah matriks tersebut harus dilakukan pengendaliannya? Wah, ini lumayan ya. Dia ngomongin soal semi kuantitatif. Yep. Ya, bukan angka berarti ya? Ya,
Jadi sebenarnya gini, kalau kita bisa kaitkan dengan ada yang kualitatif berupa huruf gitu kan ya, low, medium, high, extreme. Semi kuantitatif ada kombinasi dari kualitatif dan juga ada kuantitatif kan gitu ya, yang memunculkan level risikonya dan juga angkanya. Nah, apakah ada rujukan? Nah, saya selama ini menggunakan buku ini, bisa kelihatan nggak? Nah, ini manajemen risiko perspektif K3, punyanya Pak Suaman Ramli. Nah, ini sudah beliau jual secara bebas dan harganya cukup terjangkau, teman-teman bisa mendalami terkait hal itu ya. Dan saya baca di buku tersebut dia merefernya ke Australian Standard atau New Zealand Standard 4360 tahun 2004. Nah, untuk kualitatif refernya ke sana. Tapi kalau yang semi kuantitatif, nah coba teman-teman baca lagi, dan di sana juga dijelaskan secara panjang lebar terkait dengan ada yang teknik identifikasi bahaya dan sebagainya. Begitu. Jadi terkait itu ya saya memberikan referensi yang ini, teman-teman. Nanti dibaca. Oke, itu ya teman-teman ya, bisa dibeli di mana aja tuh, di online juga sudah ada. Mungkin jangan-jangan Padam juga jual nih. Saya pernah menampilkan, tapi saya nggak ngambil untung. Ya. Oke, berikutnya dari Pak Ardika Rizaldi. Mohon izin berdua pertanyaan terkait opsi probability dan severity. Siapa saja yang berhak untuk membuat kriteria severity dan probability-nya? Oh, oke, bagus nih ya. Yang kedua, ISO 45001 tentang opportunity. Apakah dalam formulir manajemen risikonya diaplikasikannya di mana, mungkin kayak gitu ya? Opportunity-nya itu di mana kalau di ISO 45001? Kalau mungkin yang sebelumnya OSAS itu kan di ujung ya, determinant control sama di risk control. Nah, ini kalau di formulirnya kayak gimana katanya? Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Opsi probability dan severity itu siapa yang menentukan? Nah, silakan Pak Adam. Ya, nah terkait dengan matriks ya, matriks risiko. Matriks risiko ada probability, ada severity, terus lagi ada frekuensi misalkan ya. Nah, siapa yang menentukan? Nah, sebaiknya adalah tim. Tapi kalau kita bicara K3 yang sejauh ini kita lihat kan banyak personil K3 yang menetapkannya kan gitu ya. Dan sekali lagi belum dibuatkan tim risknya. Jadi melalui materi sebenarnya saya mengarahkan kepada teman-teman untuk segera membentuk tim risk tersebut ya. Karena penilaian risiko itu adalah professional adjustment ya. Masing-masing orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda sehingga disatukan dalam satu tim sehingga nanti akan menghasilkan nilai yang sudah disepakati seperti itu ya, secara tim. Nah, seperti itu ya. Jadi sebaiknya ditetapkan secara tim. Tapi kalau belum dibentuk tim ya segera dibentuk timnya. Pak, kalau misalkan kita punya P2K3, boleh tim itu untuk risiko K3. Tapi kalau risiko lingkungan, risiko mutu, pada akhirnya kita bentuk tim secara terpisah seperti itu, yang mana bisa berguna untuk di level strategis. P2K3 bisa berguna buat di level operasional, khususnya adalah proses, misalkan adalah kiradisi seperti itu. Nah, itu bisa menjawab di nomor 1 yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi mungkin severity itu kalau berupa tim ya. Jadi si pekerja itu yang ikut pada saat misalkan severity keparahan, melihat atau membantu juga pada saat proses investigasi kecelakaan, bisa juga ya digabung masuk juga dalam tim pembuat HIRAK juga ya. Termasuk juga probability, mungkin pekerja juga akan mungkin ada metode interview ya, misalkan wah ini udah berapa kali dalam setahun pernah kejadian kayak gini gitu kan, bisa dicek juga gitu ya Pak Adam ya. Pengkajian. Jadi kesimpulannya probability dan severity yang berhak menentukan adalah berupa tim, yang ada juga tim yang memang terkait dengan proses di bisnis tersebut. Mungkin itu ya Pak Adam ya. Oke, yang kedua, mengenai formulir opportunity itu di mana letaknya Pak Adam? Oke. Saya nggak bisa tunjukkan karena properti klien, tapi saya bisa nyatakan bahwasanya ketika kita menetapkan opportunity di levelnya strategis, nah itu bisa juga kita letakkan di berbarengan dengan risiko. Oke, tapi ketika memang berada di level operasional, nah sementara di ISO 45001 menyatakan bahwasannya peluang K3 itu salah satunya kita bisa kita bisa lakukan dengan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan menurunkan risiko. Berarti bisa kita kaitkan lagi dengan apa? Hierarki pengendalian risiko kan gitu ya, di pengendalian risikonya. Nah, kalau tadi ya di pengendalian risiko kita sudah tetapkan apa-apa saja itemnya, misalkan menetapkan orang kompetensi pekerja untuk pekerjaan di ruang terbatas, menetapkan orang untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja, menyediakan gas detektor, menyediakan full body harness, terus lagi ya apapun itu ya.
Nah, itu sebenarnya sudah merupakan tindakan untuk memanfaatkan peluangnya. Ya, jadi sekali mendayung ya 2 pulau terlampaui. Ya, jadi peluang. Nah, ketika di level operasional ada yang meletakkan satu kolom dengan risiko, ada yang setelah daripada pengendalian risiko. Saya secara pribadi bisa menjawab untuk yang kita bisa letakkan setelah pengendalian risiko. Karena apa? Ya kita akan secara enak untuk menentukan ketika sudah perusahaan akan menetapkan kompetensi orang yang melakukan pekerjaan di ruang terbatas. Sehingga nanti peluangnya adalah perusahaan sudah menyediakan orang-orang yang berkompeten dalam hal untuk pekerjaan di ruang terbatas, untuk kemudian nanti berdampak kepada peningkatan progres pekerjaan di ruang terbatas seperti itu. Jadi masing-masing pengendalian risiko bisa memunculkan peluang, tapi sekali lagi ISO 45001 itu akan sudah menyatakan bahwasannya peluang tersebut mengarah kepada peningkatan kinerja K3 perusahaan. Artinya sekali lagi ujung-ujungnya adalah KPI-nya meningkat untuk di leading indikatornya, ya. Lagging indikatornya bisa ditekan seperti itu, ya. Jadi bisa di kolom risiko, bisa di kolom setelah pengendalian risiko. Seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi peluang itu opportunity dipasang di setelah pengendalian risiko supaya lebih gampang untuk membayangkan ataupun kita menuliskan ya. Ada yang namanya isu eksternal, internal mungkin juga menjadi bahan juga itu untuk jadi pertimbangan. Oke, satu lagi, apakah, ini ngomongin RKK ya. Kalau teman-teman bertanya RKK, nanti kita akan bahas di season yang kedua ya. RKK itu masuk ke SMKK ya. Nanti silakan teman-teman semua kita akan bahas di jam 13. Kebetulan insya Allah pengajarnya dari Ketua Umum PAKI ya, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, yang dulu dikenal dengan istilah A2K4 ya, sekarang ganti nama. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang teman-teman bisa gunakan raise hand ya. Silakan teman-teman gunakan raise hand untuk bertanya langsung kepada pembicara kita, tapi saya berikan kesempatan untuk Pak Kus Fajarianto dulu. Pertanyaannya lumayan panjang nih. Saya berikan pertanyaan langsung bertanya. Silakan Pak Kus, di unmute dulu di layar monitornya. Silakan. Silakan Pak Kus bicara langsung Pak. Suaranya belum terdengar. Di unmute dulu ya. Silakan, halo Pak. Ya, bisa dengar Pak. Silakan. Ya baik Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak atas sarannya Pak ya. Yang pertama gini Pak, ada suatu perusahaan dia memiliki ISO 27K dan juga 20K. Nah itu dia mengenal adanya Business Continuity Management. Sementara itu kan kalau SMK 3 dia mengenal adanya P2K3 ya Pak ya. Intinya adalah bagaimana menyelaraskan antara Business Continuity Management yang tim ya. Biasanya kan perusahaan bentuk BCP tim tingkat tinggi, kemudian menyelaraskannya dengan organisasi P2K3 Pak. Intinya begitu. Nah itu membuat strukturnya bagaimana Pak? Mungkin seperti itu sih Pak. Karena kalau P2K3 kan kita daftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja itu ya. Nah, kemudian kalau BCP sendiri, dia adalah organisasi tingkat perusahaan gitu Pak, terkait dengan keberlanjutan. Nah, ini ketika membuat kebijakan K3 ini kan membuat strukturnya itu Pak. Mungkin kira-kira ada arahan Pak. Makasih Pak. Oke, berarti terkait dengan organisasi BCP, apakah disahkan ke Disnaker seperti P2K3 atau tidak, dan ini bagaimana ini sistem pengurusannya? Mungkin Pak Adam pernah mendengar BCP, silakan Pak Adam. Ya, Business Continuity Management. Nah, saya belum pernah melayani jasa konsultasi untuk ini, Pak. Nah, tapi saya bisa mereferensikan lagi. Ini buku lagi nih. Nih, punya Pak Selamat Ramli juga. Ini saya statusnya malah dikasih nih bukunya karena sering bawa materi kali ya. Nah, ini ya. Silakan baca. Ini terkait BCP ya, terkait misalkan implementasinya bagaimana. Nah, nanti bisa dibaca di sini. Nah, untuk kaitannya dengan apakah diintegrasikan atau terkait dengan pengesahan P2K3, nah kalau misalkan tim BCP-nya nah itu lagi orangnya dan juga memang ya jumlah karyawannya juga terbatas sedikit, ya sekali lagi bisa jadi adalah orangnya itu saja kan gitu ya. Tapi kalau misalkan karyawannya banyak, nah berarti kita bisa pisahkan orangnya kan gitu ya. P2K3-nya berbeda, BCP-nya juga berbeda. Tapi ya
bisa kita ambil key personnel salah satunya dari P2K3 tersebut untuk dilibatkan dalam BCP tersebut. Misalkan sekretaris P2K3-nya, seperti itu sih. Menurut saya, Pak, jadi terkait itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan pertanyaan yang ini. Oke, jadi ini sebenarnya Pak Kus ini bingung dengan ada 4 organisasi di dalam perusahaan. Jadi Bapak, ini sekedar info juga ya, kalau Bapak membuat sebuah organisasi, saya sarankan membaca regulasinya dulu. Kalau P2K3 itu ada regulasinya Permenaker nomor 487, yang mana di sana disebutkan setiap pekerja yang lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya besar seperti ledakan, kebakaran, keracunan, penyinaran radioaktif wajib membentuk P2K3. P2K3 terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. Yang mana sekretarisnya itu adalah ahli K3 berdasarkan Permenaker 0292. Siapa? Ahli K3 umum. Nah, untuk tim tanggap darurat, nah silakan ambil juga boleh dari P2K3. Tapi yang disyaratkan di sini tim tanggap darurat yang sudah memiliki kompetensi khususnya di P3K dan pemadam kebakaran. Ya, P3K diatur Permenaker 12/2015 dan kebakaran Kepmenaker 186/99. Nah, adapun misalkan di dalam organisasi perusahaan ada istilahnya organisasi K3 yang saya dulu dikenal dengan istilah QHSE, silakan juga kalau teman-teman juga membuat QHSE juga. P2K3 ada, QHSE juga. Nah, kalau saya dulu QHSE dan P2K3 itu sama ya, sebenarnya ketua, sekretaris, anggotanya sama ya. Istilahnya aja hanya digunakan untuk di internal. Untuk keperluan eksternal, untuk audit SMK 3, untuk kebutuhan eksternal ya regulasi kita mengenalnya P2K3, tapi di internal kita ngomongnya tim QHSE atau organisasi K3. Tapi kalau tim tanggap darurat itu lain lagi, itu dipasang di yang bekerja dalam saat keadaan darurat ya. Nah, kalau misalkan ada organisasi lagi BCP ya, BCM gitu ya, mungkin nanti kaitannya ke ISO 31000 ya atau ke ISO 9001 juga. Nah, silakan mau dibentuk juga dengan melibatkan orang K3 di dalamnya, dicampur dengan orang mutu, orang lingkungan, kan itu seperti itu ya, Pak Dam ya. Mungkin gitu ya, Pak Kus ya, untuk pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu semua, silakan ajukan raise hand lagi, klik tombol raise hand yang ada di bagian bawah Bapak Ibu semua untuk bertanya langsung dengan pembicara kita hari ini. Ada lagi satu lagi pertanyaan, Pak Ibu Eriawati Suparjo. Kapan risk assessment dilakukan? Ya, kriterianya dinilai apa saja? Oke, kapan nih ya, when ya? Silakan Pak. Ya, sebenarnya sih kalau tadi saya sudah bahas ya terkait dengan risk assessment itu setelah kita lakukan ya, kalau kita bicaranya adalah K3 ya, maka kita lakukan setelah penentuan konteks kita sudah tetapkan ya. Yang berikutnya adalah identifikasi bahaya, kan gitu ya. Penentuan konteks sudah dilakukan dan berikutnya adalah ya kita bisa melakukan risk assessment, kan gitu ya. Nah, dalam risk assessment itu ada kegiatan untuk melakukan identifikasi bahaya, penentuan risiko dan peluangnya, penilaian risiko dan peluangnya, dan juga cara mengevaluasi daripada risiko dan peluangnya, seperti itu. Jadi di lingkaran yang tadi ya, putus-putus tadi, nah itu adalah lingkup dalam melakukan risk assessment. Nah, kriteria yang dinilai apa saja? Nah, kriteria kita bisa kaitkan dengan kemungkinan adanya kejadian-kejadian tersebut dan juga adanya keparahan kalau kita bicaranya adalah risiko. Dan berikutnya adalah terkait dengan adanya peluang. Nah, peluang ada kemungkinan akan memunculkan peluang tersebut dan juga ada dampak daripada pemanfaatan peluangnya. Nah, kriteria, kita bisa tetapkan juga mulai daripada yang tadi ya, ada yang mulai daripada yang jarang, kalau probability sampai kepada sering terjadi. Tapi kalau misalkan yang severity adalah daripada yang rendah atau minor sampai kepada yang katastrofik ya. Jadi, terkait hal itu kita bisa lakukan dalam proses manajemen risiko. Begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Jadi risk assessment itu setelah identifikasi bahaya dilakukan ya, baru bisa dilakukan risk assessment. Kalau langsung risk assessment, apa yang mau di-assessment gitu ya Pak Dam ya? Ya, seperti itu Pak. Oke, bagaimana menentukan performance K3 pada suatu pekerjaan dari Pak Adi Putra Manulang nih? Performance K3-nya, apakah bisa dipakai indikatornya dari HIRAK atau gimana tuh Pak? Iya, sebenarnya ada kaitannya juga dengan hiradisi atau HIRAK ya. Jadi kalau performance K3 itu kita bisa mengacunya di klausul 62 ya, tujuan K3 dan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, biasanya perusahaan ada menetapkan suatu form khusus
untuk ya peningkatan berkelanjutan yang berawal bukan daripada masalah atau bisanya adalah KPI kan gitu ya, Key Performance Indicator, yang mana di sana ada leading indicator dan ada lagging indicator. Leading indicator ya misalkan rapat, terus lagi inspeksi, terus lagi pelatihan ya, terus lagi review. Nah, review salah satunya kita mereview hierarki, mereview job safety analysis. Nah, itu kita bisa lakukan ada kaitannya dengan hierarki di leading indicator. Grafiknya harus terus meningkat. Di tahun pertama frekuensinya mungkin meeting itu bisa jadi adalah 2 kali seminggu. Nah, untuk tahun berikutnya kita lakukan 3 kali seminggu misalkan. Grafiknya terus meningkat. Diharapkan apa? Lagging indikatornya bisa kita tekan angkanya. Lagging indikator apa saja? Ada fatality, atau LTI, LTI terbagi 2, ada RWI, ada apalagi itu namanya, yang ada pembatasan untuk jam kerja karyawan yang mengalami kecelakaan kerja ya, dan juga ada first aid case misalkan ya, itu kita bisa tekan angkanya. KPI, nah itu salah satu bentuk bentuk penyediaan performance K3 perusahaan. Diharapkan adalah grafiknya terus meningkat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu semua sudah menjawab ya. Ini ada polling, silakan Bapak Ibu semua diisi pollingnya untuk evaluasi kita hari ini terkait dengan pelaksanaan hari ini, silakan diisi. Nah, sambil menunggu teman-teman semua mengisi ini, menurut Pak Adam nih Pak, ini ada pertanyaan juga nih yang masuk. Kira-kira perusahaan tuh kalau mengimplementasikan manajemen risiko ini lebih baik menggunakan yang KIRA RC, KIRA DC, atau pakai opportunity berdasarkan ISO 45001, Pak? Ya sudah. Kalau jawabannya pertanyaan berarti begitu, karena sekarang kan sudah ISO 45001 nih yang terbaru. Maksudnya gini loh, kita kaitkan dengan regulasi yang ada, oke, PP50, tapi belum ada peluang. Tapi ISO 45001 sudah sedikit melangkah maju ke depan. Bahkan pun yang dikonstruksi juga ya Pak Denny ya, sudah ada peluang kan gitu ya. Nah, berarti harus kita sudah ada HIRA audisinya kan gitu ya, dalam hal pelaksanaan manajemen risiko di tempat kerja. Jadi sudah ada risiko dan ada peluang dan ada pemanfaatan untuk risiko dan peluangnya terkait dengan K3. Seperti itu. Berarti sudah terintegrasi. Begitu Pak Denny. Oke, jadi balik lagi ke perusahaannya ya. Apalagi kalau perusahaannya sudah implementasi ISO 45001 ya. Jadi udah wajib menggunakan peluang ya, opportunity gitu ya Pak Adam ya. Benar Pak Denny. Saya setuju Pak. Terus ada lagi nih, mau tanya dong, fatigue manajemen itu masuk ke dalam KPI dalam HSE Plan, apakah ada panduan khusus untuk fatigue? Wah, ini agak menyimpang sedikit nih. Mungkin Pak Adam bisa jawab dasarnya aja, kenapa ada fatigue manajemen itu fungsinya buat apa sih Pak? Ini di luar dari kalau konteks. kita kaitkan, nggak apa-apa. Fatigue sebenarnya kita bisa kaitkan dengan Pernaker 5 2018 ya Pak Denny ya. Yang bahwasannya di sana ada terkait dengan kondisi pekerja kan gitu ya. Dan fatigue ini memang kita harus pastikan bahwasannya ini kita kelola di tempat kerja, di tambang. Nah, kecelakaan kerja banyak karena fatigue kan gitu ya. Nah, indikator fatigue kita bisa tetapkan dalam KPI juga. Ya mungkin dari masuknya adalah inspeksi ataukah terkait dengan pelatihannya ya, agar pekerja paham fatigue itu seperti apa dan bagaimana dikelolanya kan gitu ya. Dan bagaimana cara menanganinya. Nah, tapi kalau terkait misalkan ya lebih kepada standar peraturan yang mengacu yang lebih lanjut detail, saya belum bisa menjawab, tapi bisa mengarah ke Permenaker 5 2018 ya, untuk memastikan pekerjanya ya dalam kondisi tempat kerja dalam kondisi yang sesuai persyaratan. Seperti itu sih Pak Denny. Oke, silakan teman-teman semua buka Permenaker nomor 5 tahun 2018 gitu Pak Adam ya. Tadi ada nanya nih, judul bukunya tadi apa Pak Adam? Boleh diinfokan lagi judul bukunya apa tadi terkait dengan BCP, BCM, Business Continuous Management. Nah, bisa ditulis di bagian kolom chat juga bisa. Pak Sulaiman Ramli sudah banyak menerbitkan buku. Oke. Ya oke dah, saya kirimkan di chat aja ya. Ya, ada chat di bencana dan kelangsungan bisnis atau berbasis ISO 22301 ya, BCM, Pak Sulaiman Ramli. Oke, ini sudah ada ya teman-teman, silakan dicek di sana.
Ini juga dari Pak Imam Yulianto memberikan info juga, katanya BCM itu sangat tergantung pada SMK 3. BCMS secara sederhana dijalankan pada saat sebelum dan saat terjadinya bencana, ya. Sedangkan BCMS dijalankan setelah terjadi bencana. Maksudnya apa ya? BCMS, BCMS. Jalankan, ya ada seperti itu Pak. BCMS Dijalankan ya, oke. Nah, dibuat sebelum terjadinya bencana, dijalankan setelah terjadinya bencana. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kayak gini ya. Misalkan contoh ya, saya pernah dengar kayak gini. Misalkan ada bank ya yang sudah menjalankan BCMS, misalkan bank tersebut ya kantor pusatnya misalkan terbakar habis gitu ya. Nah, si perusahaan bank ini harus punya second office ataupun apa yang untuk menyelamatkan data-data dari nasabah tadi sehingga bisnisnya tadi tetap bisa dijalankan. Mungkin kayak gitu ya, Padam ya. Sudah ada antisipasi misalkan terjadi kebakaran, ada yang membantu gitu kayak gitu ya. Jadi kayak asuransi gitu ya, Padam ya. bisa jadi salah satunya Pak. Ada yang mengcover gitu ya. Penyediaan fasilitasnya juga. Ya. Iya, oke. Oke, Bapak Ibu semua, tidak ada lagi yang mengajukan raise hand. Oke, kalau tidak ada lagi, izin bertanya satu lagi ya. Kapan dilakukan manajemen of change? MOC. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Wah, ini materinya juga di luar dari topik. Gak apa-apa, silakan Padam, MOC. Ya, baik. MOC ada di, sebenarnya SMK 3 juga ada, terus lagi di ISO 45001 juga ada ya, di klausul 8 kalau nggak salah. Nah, manajemen of change bisa terbagi dua, ada perubahan terencana dan perubahan yang tidak terencana. Ya, perubahan terencana misalkan mendatangkan suatu peralatan yang tadi ya, yang impor yang baru digunakan di perusahaan tersebut ya, sehingga ya perusahaan harus mengidentifikasi bahaya terkait peralatan tersebut ya. Salah satunya ya sebelum melakukan itu ya kita bisa melakukan pengisian formulir biasanya untuk manajemen perubahan. Nah, itu perubahan yang terencana. Perubahan yang tidak terencana ketika terjadi insiden ataupun kecelakaan di tempat kerja ya. Nah, itu juga kita lakukan perubahan ya, perubahan dari segi misalkan orangnya, peralatannya ya, bahannya misalkan ya, sesuai dengan kejadian yang ada, yang mana bisa menekan kerugian yang akan terjadi misalkan ya. Jadi itu salah satu MOC yang bisa kita lakukan seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kalau melakukan MOC, misalkan nih ada perubahan, misalkan ada proses perubahan alat, misalkan ya, saya tambahin pada ada alat A, alat B, misalkan sama-sama rusak, lalu dikanibalisasi alat ini masuk ke alat ini, jadi alat ini dibuang, di-scrap, alat ini digunakan. Nah, di sini ada potensi risiko baru, gitu kata Padam tadi. Nah, risiko baru yang ada di proses ini, itu harus dilakukan manajemen of change, salah satunya membuat hierarki, terus siapa yang melakukan perubahan terhadap alat ini berkompeten atau tidak, kayak gitu ya, Padam ya. Dan ada validasi ataupun verifikasi dari orang yang berkompeten terhadap alat ini. Itu kalau alat. Bagaimana kalau drawing, ya kan? Kalau perencanaan. Nah, biasa kalau kita di proyek kan ada yang namanya soft drawing ya. Sebelum kita dapat tender, menang, dapat soft drawing, ketika mau dilaksanakan di lapangan, bisa jadi misalkan kita pasang tower-tower ya transmisi listrik, tiba-tiba pas kita mau pasang tower itu atau mau survei di lapangan ternyata posisinya tadi tidak pas di daerah darat, maksudnya pas dicek ternyata jurang atau ada lembah atau ada lumpur atau apa, otomatis kita harus mengubah posisinya tadi yang di titik sana kita alihkan ke sini. Nah, di situ mungkin harus ada manajemen of change gitu ya, Padam ya. Yep. Oke, itu aja pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu semua. Nah, sangat menarik sekali topik hari ini. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita pengen mendengarkan dulu closing statement dari Pak Adam terkait dengan hari ini, ya, manajemen risiko, ya, yang efektif di tempat kerja itu seperti apa, sehingga teman-teman di sini bisa bekerja dengan selamat dan sehat. Silakan, Pak Adam. Ya. Dalam penerapan manajemen risiko di tempat kerja biasanya ada tantangan dari segi resource ya, dari segi bisa juga komitmen top manajemen, bisa juga biaya, bisa juga orang ya, sumber daya manusia. Namun hal itu tidak membatasi kita, menghentikan kita untuk melakukan itu. Walaupun orangnya misalkan 10 orang ya, satu karyawan, satu perusahaan 10 orang. Tapi kan masih ada beberapa orang yang bisa kita libatkan dari masing-masing departemen ya. Jadi masih bisa kita lakukan. Dan berikutnya,
langkah-langkah tadi ya, penentuan konteks sampai kepada pemanfaatan risiko ya, penanganan risiko ya, kemudian nanti ada siklusnya kan gitu ya. Nah, itu dilakukan dari awal sampai akhir. Tetapkan timnya, tetapkan prosedurnya, dan lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang yang secara sistematis. Dan jangan lupa ya, walaupun perusahaan Bapak Ibu belum ISO 45001, coba mengarah sedikit ke penetapan peluangnya ya. Ya mungkin awal-awal tidak menilai peluangnya, tapi ya teman-teman juga langsung aja menetapkan peluangnya apa di sana ya. Karena apa? Ya, perusahaan selama ini berfokus pada risiko, tapi peluang yang cenderung bisa meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi, nah itu terkadang terlupakan dan tanpa disadari seperti itu. Jadi, nah bisa perlahan-lahan untuk bisa menetapkan peluangnya seperti itu. Ya, itu aja bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sharing kita pada hari ini. Saya selaku instruktur pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup berbeda ya dari beberapa pelatihan yang pernah saya laksanakan. Sharing yang pernah saya laksanakan, dan saya selaku instruktur pada hari ini, ya narasumber, seringkali terbawa alih kategori ya, narasumber pada hari ini mengucapkan ribuan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Baiknya datang dari Allah, keburukannya datang dari saya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya materi kita hari ini ya teman-teman ya. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti belum terjawab bagi teman-teman semua. Silakan mengirimkan email ke email yang tertera pada saat mendaftar di webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya instruktur ya selaku ini Bapak Adam untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan juga semoga Bapak Adam Rahmat Agung diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah berlimpah dan kebahagiaan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Denny sebagai host. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar berikutnya nanti siang jam 13.00. Jangan lupa juga join di grup Telegram Media Tama untuk dapat info cepat terkait dengan link Zoom untuk bergabung di webinar selanjutnya. Insya Allah webinar selanjutnya ini webinar kita ini akan kita lanjutkan sampai dengan insya Allah tanggal 11 Mei. Jadi tiap hari ada webinar satu hari selama 2 kali. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Bapak Ibu semua.